Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini kami buat atas permintaan dari @tirta_alodi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Saya berharap video ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya dalam memahami fundamental perusahaan yang akan kita bahas. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Multipolar Teknologi Tbk dengan kode saham MLPT adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan umum, industri, percetakan, serta transportasi darat. Bisnis utama MLPT berfokus pada layanan telekomunikasi dan teknologi, termasuk bertindak sebagai agen, representatif, pemegang lisensi waralaba, dan pelaku usaha dalam bidang perdagangan komputer, perangkat periferal, serta peralatan transmisi telekomunikasi. Perusahaan ini memulai operasinya pada Februari 2009. MLPT merupakan bagian dari grup Lippo, yang memiliki banyak anak perusahaan yang beroperasi di berbagai bidang teknologi informasi dan layanan digital. Anak perusahaan, subsidiaries. Hingga kuartal 2 tahun 2025, MLPT memiliki sejumlah anak perusahaan dengan kepemilikan yang mayoritas di atas 50%, menunjukkan kontrol penuh terhadap bisnis tersebut. Beberapa di antaranya, 1. PT Teknologi Pamadya Analitika, bidang jasa dan konsultasi, lokasi Tangerang, total aset 33,33 miliar rupiah, kepemilikan 100%. 2. PT Digital Daya Teknologi, bidang jasa dan konsultasi, lokasi Jakarta, total aset 121,77 miliar rupiah, kepemilikan 99,99%. 3. PT Visionet Data Internasional, bidang jasa dan perdagangan umum, lokasi Jakarta, total aset 836,77 miliar rupiah, kepemilikan 99,95%. 4. PT Alpha Innovation Technology JIK, bidang jasa dan konsultasi, lokasi Jakarta, total aset 10,02 miliar rupiah, kepemilikan 66%. Total anak usaha ini menunjukkan diversifikasi bisnis MLPT di sektor teknologi dan layanan IT, dengan fokus yang cukup besar pada jasa konsultasi dan perdagangan perangkat teknologi. Struktur kepemilikan saham. MLPT Tbk sebagai induk perusahaan memegang 84,95% saham. Masyarakat, free float, memegang 15%, setara dengan 282 juta lembar saham. Dengan porsi free float yang relatif kecil, likuiditas saham bisa lebih terbatas dan pergerakan harga dapat lebih mudah terpengaruh oleh aksi korporasi pemegang mayoritas. Kinerja keuangan, income statement. Mari kita bahas dari kinerja keuangan terbaru MLPT, berdasarkan data trailing 12 months TTM. Pendapatan atau revenue, 3.785 miliar rupiah. Gross profit 581 miliar rupiah, EBITDA 575 miliar rupiah, laba bersih atau net income 234 miliar rupiah. Jika kita lihat dari margin, perusahaan memiliki gross profit margin 13,77%, operating margin 6,41%, dan net profit margin 4,56%. Artinya, dari setiap 100 rupiah pendapatan, perusahaan hanya bisa menghasilkan laba bersih sekitar 4,56 rupiah. Margin ini tergolong cukup tipis. Kas perusahaan di sektor layanan teknologi. Balance sheet atau neraca keuangan. Berikut adalah posisi neraca MLPT per kuartal 2 2025. Kas 314 miliar rupiah. Total aset 3.274 miliar rupiah. Total liabilitas 2.651 miliar rupiah. Total ekuitas 622 miliar rupiah. Total hutang 303 miliar rupiah. Utang jangka panjang 202 miliar rupiah. Utang jangka pendek
101 miliar rupiah, net debt negatif 11 miliar rupiah. Artinya, kas lebih besar dibandingkan total hutang. MLPT memiliki current ratio 1,01, yang artinya aset lancar hanya sedikit lebih tinggi dibanding kewajiban jangka pendek. Namun quick ratio hanya 0,54, menunjukkan posisi likuiditas yang cukup ketat sehingga perlu memperhatikan arus kas jangka pendek. Debt to equity ratio tercatat 0,49 yang relatif aman, tetapi total liabilities terhadap equity mencapai 4,26. Ini menunjukkan tingkat leverage yang cukup tinggi. Cash flow statement. Melihat arus cash perusahaan dalam setahun terakhir, arus kas operasi 399 miliar rupiah atau positif, arus kas investasi negatif 37 miliar rupiah atau terkendali, arus kas pendanaan negatif 519 miliar rupiah, free cash flow 311 miliar rupiah. Posisi free cash flow yang positif menunjukkan MLPT masih mampu menghasilkan kas bersih setelah belanja modal yang baik untuk keberlangsungan bisnis dan potensi pembagian dividen. Pertumbuhan atau growth. Dari sisi pertumbuhan year on year kuartal terakhir, revenue growth naik 11,95%. Gross profit growth naik 14,09%. Net income growth turun drastis minus 76,54%. Pertumbuhan pendapatan dan gross profit yang positif menunjukkan bisnis masih berkembang. Namun penurunan laba bersih yang tajam perlu diwaspadai. Ini bisa disebabkan oleh kenaikan biaya operasional, biaya bunga, atau faktor non-operasional lainnya. Dividen. MLPT konsisten membagikan dividen, namun payout ratio saat ini sangat tinggi, mencapai 175,77%, yang berarti dividen dibagikan melebihi laba bersih. Riwayat dividen menunjukkan pembagian yang rutin setiap tahun. Terbaru pada 15 Mei 2025, MLPT membagikan dividen sebesar Rp86 per saham dengan tanggal pembayaran 5 Juni 2025. Namun yield dividen saat ini hanya 0,18%, sehingga bukan daya tarik utama bagi investor income. Valuasi saham. Saat ini valuasi MLPT berada di level yang sangat tinggi. PER TTM 875,90 kali, PBV 329,15 kali. Price to sales atau PS 54,10 kali. Price to free cash flow 655,67 kali. Sebagai perbandingan, median PER IHSG hanya sekitar 8,97 kali. Valuasi ini menunjukkan bahwa harga saham MLPT sudah jauh di atas nilai fundamentalnya, sehingga lebih mencerminkan spekulasi pasar daripada kinerja real perusahaan. Market cap dan enterprise value. Market cap 204,75 triliun rupiah. Enterprise value 204,741 triliun rupiah. Dengan jumlah saham beredar 1,88 miliar lembar, free float hanya 9,63% yang membuat pergerakan harga bisa sangat volatile. Kinerja harga saham atau price performance. Harga saham MLPT mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 1 tahun naik 2.422%, 3 tahun naik 3.745%, 5 tahun naik 18.408%. Dalam 6 bulan terakhir saja, saham ini sudah naik 156,94%, dari Rp20.525 menjadi Rp109.200. Pergerakan yang luar biasa ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor non-fundamental, seperti sentimen pasar, rumor, atau aksi pihak tertentu. Efektivitas manajemen. Beberapa indikator profitabilitas dan efisiensi, ROE return on equity 37,58% yang tinggi, namun karena equity kecil. ROA return on asset 7,14%.
ROIC (Return on Invested Capital) 24,39%. Interest coverage 9,85 kali, yang cukup sehat. Namun Altman Z-Score 1,28 mengindikasikan perusahaan berada dalam zona rawan secara finansial sehingga perlu diwaspadai resiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Kesimpulan, PT Multipolar Teknologi Tbk (MLPT) adalah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan layanan IT dengan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik dan posisi kas yang positif. Namun terdapat beberapa catatan penting. 1. Valuasi saham sangat mahal dengan PER hampir 876 kali dan PPV lebih dari 329 kali. 2. Free float kecil sehingga harga sangat rentan terhadap manipulasi pasar. 3. Pertumbuhan laba bersih negatif meskipun pendapatan naik. 4. Dividen payout ratio melebihi laba bersih yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. 5. Harga saham naik ribuan persen dalam waktu singkat yang tidak sejalan dengan fundamental. Bagi investor ini adalah saham yang perlu sangat hati-hati, terutama jika orientasi Anda adalah investasi jangka panjang berbasis fundamental. Demikian analisis fundamental lengkap PT Multipolar Teknologi Tbk (MLPT). Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bijak dalam berinvestasi.